Kita tentu tidak menolak pemberantasan korupsi, tetapi kita juga tidak boleh diam jika ada proses hukum yang berpotensi melanggar prosedur atau tidak konsisten secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kader Ansor dan warga Nahdliyin, kita semua tentu mendukung pemberantasan korupsi. Tapi dalam negara hukum, penegakan hukum juga harus taat prosedur, transparan, dan menghormati hak warga negara. Dalam kasus yang menimpa Gus Yakut Khalil Qaumas, ada sejumlah fakta yang memunculkan dugaan kuat adanya kriminalisasi atau proses hukum yang bermasalah secara prosedural. Berikut 5 alasan kuat yang perlu diketahui oleh publik. Pertama, penetapan tersangka dipersoalkan karena dasar bukti tidak transparan dalam hukum acara pidana Indonesia. Seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Namun, tim hukum mempertanyakan apakah alat bukti tersebut benar-benar relevan dan cukup kuat atau hanya memenuhi syarat formal tanpa substansi yang jelas. Jika dasar pembuktiannya tidak transparan, maka penetapan tersangka menjadi rawan dipertanyakan. Kedua, kerugian negara belum jelas dasar auditnya dalam perkara korupsi. Unsur utama yang harus dibuktikan adalah kerugian negara. KPK menyebut angka kerugian sekitar 622 miliar. Tetapi tim hukum mempertanyakan apakah angka ini benar-benar berasal dari audit final lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Jika audit final belum ada, maka dasar perkara korupsi menjadi lemah secara hukum. Ketiga, angka kerugian negara berubah-ubah. Angka kerugian negara sempat disebut lebih dari 1 triliun. 1 triliun. Lalu berubah menjadi sekitar 622 miliar. Perubahan angka ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah perhitungan kerugian negara dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis? Keempat, prosedur administratif penetapan tersangka dipersoalkan. Tim hukum juga menyatakan bahwa mereka tidak menerima secara resmi surat penetapan tersangka pada tahap awal proses hukum. Jika benar terjadi, maka ini bisa menjadi indikasi pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan, sesuatu yang dalam hukum pidana modern sangat serius karena menyangkut hak dasar warga negara. Kelima, kebijakan administratif berpotensi dipidanakan. Kasus ini juga memunculkan perdebatan penting. Apakah sebuah kebijakan administratif dalam pengelolaan haji dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Dalam semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Indonesia atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukum pidana harus digunakan secara proporsional dan sebagai jalan terakhir setelah mekanisme administratif atau audit dilakukan. Jika prinsip ini diabaikan, maka hukum pidana beresiko digunakan bukan untuk keadilan, tetapi untuk kriminalisasi. Sahabat-sahabat, kita tentu tidak menolak pemberantasan korupsi, tetapi kita juga tidak boleh diam jika ada proses hukum yang berpotensi melanggar prosedur atau tidak konsisten secara hukum. Karena hukum yang adil bukan hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi yang tidak bersalah dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana pesan para kiai kita, mari kita pegang teguh prinsip tabayun, memeriksa fakta sebelum mengambil kesimpulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.